Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabarnya hari ini teman-teman sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat untuk selalu belajar dan belajar untuk memahami agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kali ini bersama dengan Ustadz Kristantono SPDI, mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan keimanan kita dan ilmu kita. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang meyakini perintah Allah tentang makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kita akan bisa meningkatkan penghayatan bahwa makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian membiasakan diri berdoa sebelum mengonsumsi makanan dan minuman. Kemudian merasa nyaman mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian kita dapat menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Selanjutnya kita dapat menjelaskan manfaatnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar. Kemudian kita juga dapat menjelaskan akibat makanan dan minuman yang haram dengan benar. Kemudian dengan pembelajaran nanti diharapkan kita bisa membuat paparan tentang konsep makanan yang halal dan haram melalui bagan, skema, atau PowerPoint dan yang lainnya. Kemudian setelah kalian membuat paparan tersebut, kalian bisa memaparkan konsep makanan yang halal dan haram melalui bagan atau skema tersebut. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Ada kurma, ada ayam goreng, ada babi guling, dan darah goreng. Ada pertanyaan. Yang pertama, manakah yang termasuk makanan atau minuman yang halal? Kemudian apa dalilnya? Kemudian yang ketiga, bila halal, apa manfaat jika kita memakan makanan yang halal? Ini yang insya Allah nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yuk kita lihat dalilnya. Nah, ini dalilnya tentang makanan dan minuman yang halal. Sehingga jika kita mengetahui dalilnya, kita bisa memantapkan diri kita bahwa apa yang kita kerjakan ini berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama adalah makanan yang disebut halal oleh Allah dalam kitabnya. Al-halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata. Yang pertama. Dalil yang kedua yaitu tentang makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, juga termasuk makanan yang halal. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak membahayakan kesehatan. Ini juga termasuk makanan yang halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makalah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini dengan halal
dan thayyib, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya kalian adalah musuh-musuh dari para syaitan tersebut. Kemudian dalil makanan dan minuman haram. Yang pertama, semua makanan yang dinyatakan haram dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma tubiha 'alan nusubi wa an taqsimu bil azlam dzalikum fisq." Jadi diharamkan atas kalian bangkai, darah babi, kemudian binatang yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, binatang yang tercekik, yang ditanduk, dan beberapa yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah, ya, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Ya, ketahuilah sesungguhnya haram di sisi Allah itu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, yaitu yang buruk, ya, yang mendatangkan madarat untuk badan kita, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makanan yang kotor dan menjijikkan. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, di dalilnya yaitu yang halal bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan yang haram itu yang khaba'is, yang buruk-buruk menjijikkan. Kemudian manfaat kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika kita memakan makanan yang halal berarti kita melaksanakan perintahnya Allah dan Allah akan meridhai kita. Yang kedua, akan memiliki akhlakul karimah. Kenapa demikian? Karena ada dampak positifnya jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, akan berdampak akhlakul karimah. Yang ketiga adalah terjaga kesehatan kita, karena makanan yang halal itu saja yang thayyib, yang baik-baik, yang indah-indah, atau yang yang bisa mendapatkan jasad kita ini menjadi sehat insyaallah. Sebaliknya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, na'udzubillah min dzalik, maka dampaknya adalah kita dimurkai oleh Allah karena kita melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menjadi buruk akhlak kita, na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian terganggu kesehatan kita karena yang kita makan, na'udzubillah, itu hal-hal yang menjijikkan, yang buruk-buruk, maka kita menjauhinya. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari saat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.